أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وبحمده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati para habaib, para tuan guru, para masyayikh, tokoh agama, tokoh masyarakat. Yang kita hormati pula para wali santri, baik yang santrinya tamat pada tahun ini maupun yang akan datang. Wabil khusus yang kita hormati pimpinan pondok pesantren dan seluruh keluarga pondok pesantren, yang tiang hormati pula para tamu undangan, para santri, singkatnya hadirin wal hadirat, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wasyukrulillah. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia yang diberikan kepada kita, sehingga kita semua dapat melaksanakan satu ibadah, satu kegiatan tasyakuran penamatan santri baik putra maupun putri pada hari ini dengan khusyuk, syahdu, khidmat. Alhamdulillah, kita dari awal kita menikmati acara ini. Mudah-mudahan semua ini amaliyah kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pondok pesantren kita ini dimudahkan, dikembangkan, dan mudah-mudahan menghasilkan santri-santri yang saleh dan salehah dan membawa ilmu yang barakah untuk bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam kita haturkan kepada junjungan alam besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Semoga dengan selawat yang kita baca, Allah Subhanahu wa taala memberi terang bagi hati kita. Dengan selawat yang kita baca, kita bisa berpikir yang baik. Dengan selawat yang kita baca, hati kita jadi baik. Dan mudah-mudahan di akhirat nanti kita mendapat syafaat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya mujibas sailin. Para habaib,
para masyayikh, para tuan guru yang kami hormati. Alhamdulillah, kegiatan ini adalah tasyakuran. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas khatamnya, tamatnya santri-santri kita. Dan dari tadi kita simak bersama kegiatan-kegiatan yang sangat luar biasa. Inilah tampak pondok pesantren. Kita tidak perlu ngomong, inilah hasilnya. Kita lihat dari lantunan Al-Quran, kita lihat dari kitab-kitab yang mereka baca dan mereka hafal. Ini sangat luar biasa para jemaah sekalian. Nah, oleh karena itu para wali santri berbahagia. Tadi sudah dijelaskan, awalnya anaknya datang ke sini belum bisa baca, sekarang sudah menghafal. Yang dihafal tadi Alfiyah, Qurratul Ain, dan kitab-kitab yang lain juga. Ini adalah cara-cara yang terbaik, cara-cara salafus saleh yang dilakukan oleh pondok pesantren, wabil khusus pondok pesantren Darul Mustafa. Nah, mudah-mudahan maju terus, berkembang terus, barakah semuanya. Mudah-mudahan pimpinan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan muridnya rajin terus serta diselimuti oleh barakah. Amin ya rabbal alamin. Yang ingin menyampaikan satu hadis yang sudah disampaikan oleh 3 penceramah tadi. Ada bahasa Arab, ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia. Tiang paham yang bahasa Inggris. Lagu senang doang itu. Di mana dia terpaham lagu nikmat hidup. Masya Allah, luar biasa. Ada satu hadis yang disampaikan di akhir. Karena tiang simak betul tadi dari awal sampai akhir. Karena ada nikmat mendengar. Anak-anak kita bisa membaca, bisa berdiri, bisa menyampaikan, bisa membaca hadis. Masya Allah. Mun tebanding yang si diri telai nganjang tedoang ger-ger itali julu gemetar jemaah sekalian. Sekarang Masya Allah kurang-kurang dengan Inggris kalah ya, kalah isinya, kalah. Kurang-kurang dengan Arab kalah isinya, maaf para baik. Kurang-kurang sindik tahu. Udara dengan Arab dia tahu bahasa Arab ya beli. Tapi kita merasa nikmat jemaah sekalian, sebagai wali santri, sebagai guru, sebagai pembina, sebagai pembimbing, nikmat sekali. Kita sebagai pembimbing gemetar. Di mana gemetarnya? Lancar ki anak buahku bare. Gemetar itu. Susahan itu sih ya pada. Mengkeja mana. Karena lamun para pembimbing adik-adik niki ndek na lancar yo, kumpulangna si ketua pondok bare yo, pacuan geus gede. Wuh gemetar itu. Tapi ternyata inilah zahirnya, Masya Allah. Az-zahiru mir'atul batin. Insya Allah nampak yang tadi semua, inilah yang dilakukan di pondok pesantren ini. Oleh karena itu tadi sudah dikatakan oleh yang mewakili wali santri yang sanawiyah lanjut aliyah, karena kita melihat hasil saat ini para jamaah sekalian. Kita bukan melihat kuantitas tapi kualitas. Mana hasil, mana outputnya. Waktu na datang dek mantau, makin bukan dek mantau, wah ngapalang ya.
Ita jadi ama, ndek teu tahu, anak teu tahu. Makanya keluarga besar Pondok Pesantren Darul Mustafa berbahagia hari ini. Kita ikut berbahagia juga karena kita bagian dari pondok pesantren ini. Mudah-mudahan ridha Allah bersama kita semua. Tadi para jamaah sekalian, tiang menyimak satu hadis dari santri. Kita dapat ilmu dari santri yang membaca hadis. Yang mikir lekanone nepi gentiang sampean. Tahu-tahu hadis disampaikan oleh santri. Alhamdulillah. Makanya orang yang belajar, seorang guru dikatakan belajar juga. Al-alimu wal muta'allim syarikani fil khair. Seorang pengajar, orang yang belajar, keduanya berada pada konteks kebaikan. Keduanya ibadah. Kita terjadi guru, terjadi pembimbing, terjadi pembina, terbelajar. Pinter guru-guru niki. Separuh lupa itu. Ceket guru. Coba mungkin ada yang bisa. Padahal itu lupa. Maaf ibu-ibu para guru. Jadi guru mendek ceket. Kita berposisi pada manusia. Bisa lupa, bisa enggak ingat. Murid kita yang ingat. Masya Allah, nikmat, nikmat. Sebelum bapak guru menjawab, mungkin ada yang bisa. Padahal itu lupa sekali. Alhamdulillah. Al-alimu wal muta'allim syarikani fil khair. Nah, oleh karena itu para pembimbing, para pembina, kita sebagai pengajar, mari sabar hadapi mereka. Yang namanya mengelola pondok pesantren, yang namanya mengelola asrama, aduh, munina amakna jamai tindukna, sekek pikiranna, bayar selesai. Enggak ada pikiran deka. Lagu ni doah pikiran ngerti ke anakku atonde, ursia atonde, ngese atonde mendengar, tinduk doang sida. Ya kan? Lagu para pembimbing ini maaf para pembina ya Allah. Kalau anak bangun jam 2 kita harus bangun jam 1. Tiang waktu menjaga asrama saja dia kira tiang lolos tindu beli jam beker si beli ongkat neno ia tiang turu ia tolu teledek dia semelep uras mudia. Allahu Akbar. Kademan kita jadi pembimbing teman itu mulan di tuah tahajud milu itu ikut kita jadinya. Kenapa? Gara-gara anak. Masya Allah. Syukur para pembimbing, para pembina khusus yang ada di sini, adik-adik tiang yang sudah tamat mahat, rajin-rajinlah bimbing mereka, ajari mereka, transfer ilmunya agar barakah semuanya. Ilmu tanpa diamalkan, nah, tadi sudah dibacakan hadisnya juga itu. Iya, kalau ilmu tidak kita amalkan tidak bisa. Nah, oleh karena itu satu hadis yang disampaikan tadi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Oleh para ulama hadis ada 3 kelompok yang masuk dalam hadis ini. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ada 3 kelompok yang masuk dalam hadis ini. Yang pertama adalah talibul ilmi. Para penuntut ilmu ada jaminan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa jaminannya? Kalau benar-benar ikhlas lillahi ta'ala, nuntut ilmu karena Allah, taat aturan, hormat pada guru, beradab, berakhlak, apa jaminannya? Sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah akan memberi kepada mereka surga. Makna surga di sini adalah kemudahan. Mana surga adalah ketenangan, kenyamanan, dan akan memperoleh ilmu yang banyak. Tadi buktinya mereka menghafal
Al-Quran, menghafal hadis, menghafal kitab. Inilah kemudahan. Bapak-bapak, ibu-ibu sebagai wali santri berbahagia. Tindo italek balik. Mai bagus impin teh. Ya Allah, maaf betua berkeluarga bega sekat uras malam niki wah lain seuras niki. Ya kan ini. Sekat luar biasa jemaah sekalian. Tapi ingat, kita ndak bangun bija keluarga anak kita. Ya Allah, berdoa. Jam 3 mereka berdoa, jam 4 mereka berdoa. Untuk siapa? Untuk orang tuanya. Yang pun dek narak rugi ente sekedik-kedik tamang anak ta le pondok pesantren. Dek narak rugina. Darah. Ya, dah ada ruginya. Makanya tolong bantu pondok pesantren. Bicara tembantu pondok pesantren, tamang anak teh. Terus pas bayaran. Nah, kode ongkatnya ini segede. Ndak kira nongga. Dia ndak dibantu luwe-luwe. Mbiwah jatah store wah bilang bulan. Itu cara kita membantu. Dek dulu lebih-lebih dek wah. Sandi de semal ada segede genderumbuk ya. Yang penting pas sesuai aturan. Medite semal anak tebekelor le itu. Ya kan? Itu temolah-molah. Supaya apa? Agar barokah mereka menerima ilmu, agar tenang mereka, bantulah pondok pesantren. Nah jadinya anak santri yang belajar di pondok pesantren diselimuti oleh barokah. Surga menunggu mereka. Insya Allah adik-adik, kalau betul-betul rajin, ikuti aturan. Apa aturan dari gurunya, ikuti sudah semuanya. Jangan mengeluh. Apa yang disuduhkan, apa yang ada di depan makan sudah. Ya, dari sana temondok kan. Lagi yang kos yang bayar di sini, apa kanduknya bataku. Allahu Akbar. Hilik-hilik deh itu si bebeak nih. Apakah bataku? Tahu bataku? Coba doa. Ingat, untuk memperoleh ilmu yang barakah jangan lihat apa kanduknya. Ya, iya. Ayo perhatikan. Apa-apa yang masuk keluarnya sama juga kan? Ah itu. Nggak ada nilai, semuanya akan pergi. Pokok tersehat, iya wah. Alhamdulillah sehat-sehat niki. Karena kita ibadah gitu. Nah ini satu kata kunci untuk sukses bagi santri. Dengar kata guru, dengar kata pembimbing, dengar kata pimpinan pondok. Sukses sudah. Ya. Hafal dia apa yang mana yang disuruh hafal, mun terlupa ulang, selesai. Iya, karena tugas kita adalah menjalankan perintah guru. Insya Allah barakah yang kita miliki. Nah ini yang pertama. Jadi yang pertama dalam hadis tadi adalah thalibul ilmi, dijamin dia keselamatannya. Iya, yakin adik-adik sekalian. Maaf ya, saya nggak bilang anak, tapi bilang adik. Ya, kenapa umur kita beda-beda tipis? Iya, ini beda tipis. Umur boleh banyak, tapi tidak boleh tua. Tidak boleh, harus muda terus. Iya, umur boleh banyak, tapi kita jangan tua. Ya, jangan. Supaya apa? Gairah. Iya kan? Karena kita ini generasi ke depan harus gairah terus. Terutama di dalam menuntut ilmu gitu ya. Ingat gitu, ikuti apa kata pembina, pembimbing, pimpinan pondok, selamat sudah kita. Itulah cara yang paling sederhana. Suruh ngaji, ngaji. Suruh bangun, bangun. Gotong royong, di sanalah keberkahannya. Itulah keberkahan di sana gitu. Oleh karena itu, perjalanan bagi santri adalah kosnya, tempat tinggalnya.
musola atau santren, majelis tempat ngajinya, kemudian masjid, itu perjalanan santri. Ya, insya Allah kalau itu dijalankan, sukses santri itu. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, yang termasuk dalam golongan hadis yang tadi adalah wali santri. Nah, wali santri termasuk. Kenapa? Tidak mungkin anak-anak kita belajar kalau kita tidak memberi kepada mereka. Apakah itu biaya? Apakah peringatan? Iya. Kan dek gratis sekolah niki. Di sekolah gratis bukan berarti sekolah yang hebat, tidak. Al ajru ala qadri nasabiha dalam kaidah usul fiqh. Hasil tergantung jerih payah. Mun luean wah tesugulak beluean mau dah. Mun luean amal dari pondok pesantren beluean persiapan akhirat dah. Nekesi dan nyumbang 5.000. Demeta satu suwot dek na bau. Mun 5.000 5 watt. Enggak ngumpi neka. Dia pilih 5 watt apa 1 watt? Satu siu sugula. Iya kan? Iya, nanti di akhirat akan lebih terang dia. Mun datang jok ini sila. Ini pilih-pilih beja ruas arak berah mer tamang bae. Kita mun nyumbang oleh Allahu Akbar. Lamun 2.000 adeng-adeng sebut teh. Kan dengene ikhlas. Ada 2.000 ino. Mun 50.000 je kenekne dulu. Allahu Akbar. Maaf ini Pak, gaya Lombok begitu. Mun nyumbang 2.000 ikhlas. Di masjid coba lihat. Kalau nyumbang 2.000 ikhlas. Kalau 50 buka dulu di atas kota amal. Hati-hati. Iya. Kita ingin kualitas. Nilai yang paling penting sekarang, bukan kuantitas. Nah, oleh karena itu, dek nara ceritana wali santri, orang yang punya anak di madrasah sedang mengaji gak jadi miskin, dek nara ceritana. Darah. Maaf sambil menjawab azan. Dek nara ceritana. Tidak pernah ada cerita gara-gara anaknya masuk di pondok pesantren ini jatuh miskin, tidak ada. Kan ini jaminan. Jadi orang yang punya anak sekolah, yang ada di madrasah, yang di pondok pesantren, dijamin surganya Allah, akan bahagia dunia dan akhir. Rezeki kena luwe. Belum denara anak tas sekolah, kita siga kepeng lek semeton jari dia semel. Ku juga kepeng kadang ngombe, beli beras ndara kepengku. Yang kadang. Lalu coba arah anak tas sekolah, tolong aku sekali ngombe. Nih gana nyugulang, gana tamat cuma. Sata sekat ku nyugulang nih. Oh nih arah kepeng. No. Tetu atau ndek? No, tetu nih no. Sadu nih itu lamun arah bebiak sekolah. Nah ini namanya jaminan sudah itu jemaah sekalian. Luwe pina anak wah, atin luwe sekolah. Ya jangan takut. 2 anak cukup bener mati ngumbi. Susah itu. Ya sila bina luwe. Tapi ingat tamang le pondok santren. Sang dia tahu umur teh jemaah sekalian. Aranjak zaman iki becat dengan mati. Cak. Lagi dengan mau kira ngendin putih luwe raos momot becat mati. Cak. Allah Akbar. Sila bae. Tamang anak jari tali pondok pesantren, dia tahu umur teniki, ante nara membaca yang itayasi. Tahu ya be kubur inangku, be kubur amangku. Ini boleh mau bangkat doang tertinggalan, dia repot ya lek bangkat, repot ya lek usaha. Be kubur inanu angkanya dia kau tahu dia kumilu aja kubur inu. Allahu Akbar angana. Iya kan? Tapi kalau anak sudah tahu agama, aku mau pong ya. Lihat Allahu Akbar. Berdua anak 4, mama doang, iya mau pong ya kan luar biasa ini. Iya. Gitu.
Tapi kalau mereka tidak memahami agama, ngumbe genrugin. Makanya Allah mengingatkan dalam Al-Quran, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Dua yang disebut. Dalam satu ayat lain lagi tambah satu, istri. Nah, itu disebut itu azwajukum. Tiga yang sering menjadi fitnah di muka bumi ini. Yang pertama harta katanya, yang kedua anak, yang ketiga istri. Nah, lamun dik teh tahu ngatur ya. Anak dek tuah nyuruh sekolah, dek tetamang lek pondok pesantren, fitnah kan najarina. Atau tamang dah lek pondok pesantren, legusin dek na jelas, paham na, besual kanca sida. Ina turunang foto ina. Becuruna ina na turunang foto lek tembok foto ulama. Dek tekanggu kena, besual si anak-anak. Makanya pilih pondok pesantren sesuai dengan ajaran akidah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang akidah akhlak, ingatna pelajaran wah ini. Allahu Akbar. Nah, jarinya ingat. Yang kedua yang masuk dalam konteks hadis ini adalah wali santri akan dipermudah mendapat keselamatan dunia dan akhirat. Dunianya akan bahagia, rezeki akan banyak, dan insya Allah akhiratnya dijamin selamat. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, nah si kedua utama ini, pimpinan pondok pesantren masuk di sini, para pembina, para guru. Kenapa mereka masuk? Karena mereka yang mengelola. Begumbe-gumbe hebatna, lek sopo pesantren muridna 2000, guruna seke-seke ndek nara. Bende nara kenana? Iya kan? Ndak ada itu nilainya. Murid luwek guru ndek nara, ndak bisa. Ndak mungkin pondok pesantren berdiri tanpa pembina, tanpa pendirinya, ndak mungkin. Nah, oleh karena itu yang ketiga masuk dia. Para pembina, para pendiri, para pendukung, para guru, semua masuk kepada yang ketiga ini. Akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala urusan dunia akhiratnya. Insya Allah akan bahagia. Guru-guru pondok pesantren ceria-ceria coba, ya Allah. Padahal honor ya didik sebut di tersemal. Insya Allah. Yang pernah ditanya ibu-ibu, bapak-bapak, yang ditanya sedang ngajar di Mu'alimat Anjani. Ada seorang peneliti doktor dari Malang yang ditanya, Ustadz, ya gimana? Ini guru-guru swasta ya? Oh ya swasta semua, swasta semua. Berapa honornya nih? Honda. Yo, honornya Honda. Gimana? Maksudnya honor dari Allah. Nah, Honda itu honor dari Allah. Sehingga mun tersebut dia tersemal, maaf dia tersemal nyebut honor nih ya Allah. Ya, mudahan menjadi penggugah ibu-ibu wali santri. Munar apa-apa jauh dan nyok itu. Ya. Yang ditanya, tapi kok bisa cerah-cerah mukanya katanya? Ini pakai motor semua. Ada pakai mobil juga padahal guru honor katanya. Aduh, apa sih terjawab? Ini bingung dia. Oh iya, betul. Kami memang guru-guru swasta hanya membantu pondok pesantren, membantu adik-adik, membina di sini. Berapa sih? Oh maaf. Kita tidak bisa menyebut itu rahasia. Rahasia. Itu semua soalnya. Tapi kenapa bisa berbahagia? Kenapa bisa senang? Mukanya cerah semua. Begini Pak. Ini kan seorang dokter soalnya. Dia orang umum, bukan orang agama. Pasti logika. Kami guru-guru ini kalau masuk kelas, murid ini lebih dari 40 mereka berdoa. Tidak pernah kami suruh. Baru aja kami taruh kaki di depan pintu, ihtiram kata murid kami. Mereka berdiri menyambut gurunya dengan doa. Hayu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kata murid yang 40. Apa artinya? Katanya. Oh, artinya adalah Pak Guru, Pak Ustadz, semoga sida selamat dunia akhirat luwih rezekinda.
tenang sudah hidup. Iya artinya. Kaget dokter ini. Oh begitu? Iya. 40 orang berdoa, 1 diantaranya masih dikabulkan. Ngangguk doang, iya. Dia tahu agama. Ya. Nggak doa. Yakin lagu ya. Pantas cerah-cerah. Itu baru masuk, saya bilang belum keluar lagi. Makanya kalau guru ini keluar masuk pahala terus. Iya kan? Iya, gitu. Murid belum belajar sudah pahala karena mendoakan gurunya. Pas kita mau keluar lagi, doa lagi, ihtiram lagi, hayu lagi, assalam lagi kan? Didoakan kita semua. Tentu sang kurang honor lagu Allah nyadi talangan lain. Ya Allah. Berdina lagi toa songkok ini selapun yuk baru-baru doa. Ya kan? Kenapa? Reda Allah. Yang menjamin hidup kita Allah. Makanya adik-adik lanjutkan sekolahnya, lanjutkan madrasah, lanjutkan pondoknya. Tamat di sini, masuk Mahat. Habis Mahat pergi kemana? Yaman, Mekah, silakan berangkat. Jangan ragu-ragu. Mau jadi apa? Jadi orang saleh. Selesai. Syarat dengan soleh, peju pesu. No, ya kan? Peju barang pasu. Selesai. Yakin sudah, dendek ragu-ragu. Tidak usah jadi itu, jadi ini. Kita sudah jadi manusia yang lengkap ini. Ya kan? Insya Allah hidup ini dijamin kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para wali santri, mari kita serah anak-anak kita ke pondok pesantren. Supaya apa? Agar agama ini jadi kuat, hidup kita jadi tenang. Sang ita ndek narak lek dunia ara sigan baca-baca kita Al-Qur'an. Nggih, ndak sak gersang lalu li dalam kubur niki. Nggih. Dende mangkon batur pertimu. Oh, gersang li dalam kubur ngene. Setiap lemak na jauh ai. Ante ndak negersang li dalam ngene. Allahu akbar. Gersang bahasa itu apa itu? Kering wah. Kan ia takut, ndak negersang le dalam kubur, bilang kelema anaknya jauh ai, nggak anak pesan le anak-anak, mun ku mati anakku, ndak sade gersang kuburku, bilang kelema jauh ai doang jauh doang. Parana atena mal kubur tata jauh ai ndek nengen. Ada dengan bu, ya dengan kampung, masya Allah. Lagu maaf kita timalekan kampung ini, oh ini kan repuk ya, repuk lagu atas. Ya toh hebatnya ini repuk lagu atas, luar biasa. Sekarang orang tidak melihat repuknya, nggak melihat kampungnya, yang dilihat programnya. Inilah yang dilihat sekarang para jamaah sekalian. Iya, beta sekolah lek repuk, dende repuk atas. Nejak lemah beta sekolah lek repuk. Jangan begitu, lemah namanya. Kalau ditanya orang, di mana sekolah? Saya sekolah di tempat yang sangat luar biasa. Di mana itu? Di tempat yang sangat sejuk. Di mana itu? Yang ada kalinya kayak surga. Kan orang jadi, oh, di mana? Mau tahu terus kan? Begitu nih aja, beta sekolah tuh lerep. Allahu akbar. Jangan begitu jawabnya ya. Di mana kamu sekolah? Saya sekolah di tempat yang sangat luar biasa itu, masya Allah. Beta tahu nangka yang ada sungai yang airnya sejuk sekali. Beta nangka silwe lolon kayu memang luar biasa. Beta nangka terus beta yang di sana ada orang yang luar biasa. Angkat teh milu memilih tahu kan gitu. Neja di semal tahu sih dengan tahu sekolah. Dek repuk mana? Jangan boleh. Lagu ya hebat ini repuk lagu atas. Insya Allah al-Islam ya'lu wala yu'la alaih. Insya Allah orang yang punya ilmu tidak punya banding, tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Yang penting lillahi ta'ala. Kuncinya para santri tak ikhlas sang diri, nuntut ilmu. Apa perintah guru jalankan, suruh ngapal apal, wah jemak tengerti, tenang baik, pada saatnya hebat. Mau jadi alim sekarang nggak mungkin juga, nggak bisa alim sekarang. Gimana mau alim sekarang? Orang sudah surut menuntut ilmu sudah jelas kan? Iya kan? Iya, syarat menuntut ilmu sudah aja jelas. Mau jadi alim sekarang enggak, jangan dulu.
Dendek kira ngarang-ngarang kamu masih belajar jadi pengarang kanya. Kapan saatnya itu? Kalau semester mengarang terus jawabannya. Insyaallah ya. Oke, terima kasih para santri. Syukur Anda masuk di pondok pesantren ini. Insyaallah kita mendapat ilmu yang barakah. Wali santri, alhamdulillah tiang pelunggu kami masukkan di sini, mudah-mudahan mendapat barakah, manfaat dunia dan akhirat. Terakhir kita doakan, mudah-mudahan pondok pesantren ini maju terus. Amin ya rabbal alamin, dan mudah-mudahan santrinya menjadi anak saleh dan salehah, dapat ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat dan barakah. Bitariqati nahdatil watan. Nggih, ndek tekanggo lupa siaran Nahdlatul Watan. Itulah mobilnya kita untuk berangkat ngiring guru besar kita Bapak Maseh menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.